hampir berpuluh-puluh tahun. Al-Fatihah tadi aja ini masih ada yang salahnya gitu, kelirunya. Tapi insya Allah ibu nanti setelah syahadat, insya Allah kecerdasan ibu, terus Al-Quran yang pernah ibu hafal akan kembali lagi seperti semula. Amin. Kira-kira gitu. Ya, sambil teman-teman yang di bawah yang udah hadir tolong di follow ibu ini. Baru 400 teman-teman yang nonton, nih 800 loh. Perbandingannya 2 kali lipat. Tolong di follow lah teman-teman. Cara dakwahnya Yuk, teman-teman. di follow, di share-share teman-teman. Di follow, di share-share ke teman-teman yang lain. Minta tolong teman-teman di follow, di share-share. Paling nanti kalau Bang Zuma naik itu bisa ngangkat. Bisa ngangkat itu. Oh, Saya kok juga- bisa kemarin. Saya juga Bang Andi. kalau saya pakai akun asli bisa ini ngangkat. Yang saya pakai ini yang nomor berapa? Nomor keempat kayak ini akun saya nih. Akun aslinya itu saya lupa passwordnya, lupa emailnya. Yang pengikutnya banyak gitu loh. Emailnya lupa. Tapi email yang terkait dengan akun yang gede itu Bang Andi masih ada di handphone yang sekarang. Nggak ada lagi. Tahu kan masih ganti itu HP kan kemarin, pusing Oh, gua. itu masalahnya. Masalah Coba ini. emailnya masih terkait di handphone yang terpakai sekarang masih boleh itu. Nah, ada masalah lah, nggak apa-apa lah. Makanya teman-teman kalau ada yang baru itu di follow kayak kita gitu loh. Kalau tak masih Iya. follow gitu loh, cuma gratis kok. Betul. Follow itu gratis teman-teman. Kasih kencang follow-follownya. Mantap juga, terima kasih Bang Sarudin. Bang Handi ngomong begitu teman-teman, follow napa? Gue jadi kesinggung Bang Handi yang follow gua. Ini akun gua pertama, kenapa yang banyak follow gua mama? Gue bingung juga Bang Handi. Bagus lah. Biar ya yang di rumah pada nanya-nanyain kok emak-emak semua gitu loh. Nggak apa-apa. Yang Emang- follow gua mama semua. Allah. Iya, Bang Andi, dan kita melihat ya kasus tadi kristenisasi ini memang kalau kita melihat faktanya itu benar adanya dan ada di mana-mana. Termasuk belum lama ini Bang Handi juga tahu ya, kita bareng Bang Handi mendengar salah satu dari saudari kita yang dididik oleh orang tuanya. Jadi orang tuanya ini dari Jawa Timur, mendidik anaknya, menyekolahkan anaknya, menguliahkan anaknya ke Jakarta. Di Jakarta ini, dia ternyata kena serangan kristenisasi dan dia saat ini sudah menjadi murtad. Naudzubillah summa naudzubillah. Itu ibunya sangat sedih dan beliau waktu itu menghubungi kita dan saudara-saudara kita yang lain minta bantuan. Kan pada prinsipnya memang kita tidak bisa melanggar aturan yang ada di negara kita. Karena kita ada undang-undangnya, keberagamaan itu kan hak masing-masing. Kan gitu. Namun fakta itu ada. Beliau dengan cara apa dimurtadkan? Dengan cara dijadikan sebagai pacar kayak gitu. Lalu dia didoktrin. Didoktrin hal-hal yang tidak masuk akal sehingga menjadi seorang murtadin. Karena ketika kita ngobrol dengan orang tersebut, orang itu nggak paham dengan agamanya, tapi berusaha didoktrin bahwa Islam itu salah gitu. Padahal kalau kita tanya kebenaran tentang yang dia yakini sekarang itu nggak ada. Dia nggak bisa jawab dan nggak tahu apa-apa. Dan itu mereka sudah kena doktrin dari orang-orang tersebut. Itu fakta ada. Dan kita belum lama, kurang lebih 1 bulan yang lalu kita habis bertemu ya secara online, tapi ya di satu di Zoom gitu. Karena waktu itu orang tuanya mengadu dan sangat sedih, anaknya dididik sampai tinggi tapi begitu mendapat kabar ternyata dia lulus kuliah menjadi seorang murtadin. Naudzubillah summa naudzubillah. Semoga ini dijauhkan dari kita semua. Terima kasih. Saya izin, guru saya sudah datang, guru kita sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Panglima kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam Sahabat warahmatullahi Sahabat wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, Masya Allah. Lanjut. Jadi riwayat singkat, ibu ini nama aslinya Supartini.
terus merantau umur setelah SMA, ketemu pacarnya Kristen, kawinlah dia, diganti nama baptisnya menjadi Kristi Maria seperti ini KTP-nya Banyuma. Setelah hampir berpuluh-puluh tahun, 20 tahun lebih, punya anak 2 udah pada dewasa. Ibu ini ditinggal oleh suaminya, sekarang menjadi sendiri. Dan alhamdulillah ingin kembali ke Islam. Itu singkatnya gitu Banyuma. Iya, alhamdulillah. Ya, saya rasa tadi sudah dijelaskan sama Ustadz kita. Semuanya udah jelas. Sekarang ini kita tinggal proses syahadat saja kan ya? Tapi menunggu 1000 dulu biar open camp. Oh iya, siap. Silakan di follow-follow teman-teman. Saya lagi di gunung ini Bang Andi. Masih di gunung. Tapi signal udah mantap tuh. Mantap ya? Iya, mudah-mudahan. Tidak merah lagi kan? Enggak. Kan Aman Guru Nda, aman. Starlink. Starlink gitu loh. Loh, jadi sekarang Guruda Cirebonan main tarlingan. Ada Starlinknya bagus di sini, mudah-mudahan tidak drop lagi. Tapi kajalah dulu ke per bulannya bela 750. Iya itu kan. Tapi nggak apa-apa lah. Starlink. Kemarin itu juga ya benar itu Ustaz Alif itu anak itu benar-benar kayak orang linglung karena apa? Ada secara psikologis berupa juga ada minyak-minyak yang dikasih gitu loh. Cuma cara Minyak mereka. Yesus. Hah? Kalau di Medan itu orang kenalnya minyak Yesus. Minyak bukannya minyak bintang timur itu? Ya itulah mungkin. Yang jelas minyak Yesus, orang bilang, orang Dumai bilang minyak Yesus. 2 tahun yang lalu masih masa pandemi gitu ya. Saya datangin itu. Buset, malah itu minyak-minyaknya ada tuh. Saya banting-bantingin semua. Ada apa saya bilang ini kau murtadkan saudaraku dengan cara begini, kurang ajar kalian semua. Saya samperin gitu loh daerah Jakarta. Alhamdulillah kita bisa selamatkan tuh anak. Benar-benar udah kayak orang linglung, kayak orang habis dihipnotis gitu loh, nggak tahu barat sama timur. Ditanya apa, pokoknya sudah orang nggak sadar gitu. Pengaruh apa ini orang ini? Sini loh. Jadi kita bawa pulang waktu itu, mandiin benar terus diruqyah ulang, alhamdulillah sadar, langsung hafal Al-Fatihah kembali. Jadi hati-hati teman-teman, mereka berbagai cara loh mereka lakukan. Baik secara kasar, halus, kawinisasi utamanya. Kayak ibu ini jadi korban nih. Ibu berapa kali dibaptis Bu? Pernah nggak dicelup-celupin di air dulu Bu Kristi? Ibu seperti ini. Cuman di apa Pak? Dicuci muka saja. Oh dipercik-percik. Dipercik cuma 1 kali. Oh bukan baptisnya si Luga itu. Baptis percik. Kalau Luga itu diselam, harus direndam di air Bu. Terus yang rubah KTP Ibu, nama seperti ini ditambahin Kristi Maria siapa Bu? Itu kan apa Pak? Dari langsung dari kawin itu saya urus kartu keluarga. Oh. Kan itu lewat pakai kartu nikah, pakai apa toh itu DP surat surat pengantar dari lurah itu. Ya paham. Apalagi bukan di daerah sana ya Bu ya. Agak mudah itu memang. Jadi sekarang Ibu aktivitasnya, kegiatannya apa Bu? Kita Pak kalau selama ini kita kerja di warung makan begitu. Itu pernah dulu disuguhi nggak makan babi Bu? Ya, ada Pak Nudi begitu. Gimana tuh perasaan Ibu pertama kali makan itu? Rasa-rasa takut saya Pak, rasa geli atau bagaimana? Lantaran baru 1 kali itu lihat toh. Ya udahlah, setelah Ibu bersyahadat otomatis itu udah dimuntahin semua nanti Bu. Iya. Ayo teman-teman di follow cepet nih. Udah berapa ini, Bos?
Ya, masih 500. Ayo bantu di follow saudara-saudaraku sampai 1000 biar ibu ini bisa open cam syahadat dan disaksikan oleh kita semua. Ya, dan terhindar dari bisikan-bisikan si jahat yang suka mengatakan bahwa oh kalian itu ini dan itu gitu. Itu rekayasa dan sebagainya. Makanya kita buktikan agar ibu ini bisa open cam, maka dibantu follow minimal 1000 baru bisa open cam. Gitu. Ya, silakan dibantu di follow ya saudara-saudaraku biar lebih cepat. Ya, betul. Dan teman-teman, kami ada khusus Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia yang dikomandoi langsung oleh Bang Juma. Alhamdulillah dengan Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia ini banyak sekali aktivitasnya. Baik mensyahadatkan orang, sharing sama mualaf, membantu mualaf dari segi apapun, baik dari segi finansial, segi ilmu dan lain-lain gitu. Untuk itu teman-teman, kalau ingin berbagi kepada saudara kita yang mualaf, bisa Anda menghubungi kami atau bisa Anda beratensi, berpartisipasi, berdonasi ke rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia dengan nomor rekening 401 ditambah 3000 ditambah 171 ditambah 73 Bank Tabungan Negara atau BTN. Coba diulang lagi ya. 401 ditambah 3000 ditambah 171 tambah 73. Buktinya bisa Anda kirim ke WA saya. Nomor aku kan udah pada tahu. Kemarin waktu Ibu Joyce atau Ibu Mary syahadat itu, saya sebutkan nomorku, pusing saya menjawabnya banyak banget. Tapi alhamdulillah semua akan saya jawab. Semua saya akan respon. Itu ya teman-teman ya. Jadi nanti Ibu Kristi ini kalau mau pulang mengalami kesulitan, hubungi kami aja Bu. Insya Allah akan kami pulangkan sampai ke Wonogiri. Oh iya, iya Pak. Hubungi hostnya aja. Iya. Pulang-pulang aja Bu di situ Bu. Di Wonogiri kan juga masih bisa kerja kayak gitu Bu. Iya, insya Allah nanti puasa mau pulang, lihat orang tua sudah tua. Ya pulang aja nanti Bu. Iya. Semoga anak Ibu yang cowok dan yang cewek itu bisa ikut Ibu kembali ke Islam Ya, juga lah. nanti saya mau Amin. bilang sama dia. Berjauhan ya? Atau nggak serumah lagi sama Ibu, sama anak? Enggak Pak, cuman kadang-kadang dia datang. Jauh kalau ke tempat saya, ke tempat neneknya itu mungkin sekitaran 2 jam. Ibu kota Manado? Iya. Ya. Kemarin juga ada Ibu dari Minahasa Bu, syahadat di sini. Iya, saya nonton itu Ibu Mary itu. Oh iya. Ibu Mary nanti berencana dia mau ngajak suami dan anak-anaknya kembali ke Islam. Iya. Ya, begitupun juga harapan kita Ibu, anak Ibu juga yang 2 itu kembali ke Islam. Ayo teman-teman, di follow lagi, dipercepat. Udah berapa ini? Udah berapa itu host? Masih 600-an Bang Andi. Wah, tinggal 300, tinggal dikit lah. Ayo, sambil aku bikin kopi dulu nih. Ya teman-teman yang 1000 penonton di sini ya, kita follow ibu yang mau mualaf ini. Si Kepas dibawa merinding dia. Gue baru Iya. pengen ngomong Bang Andi. Gue baru pengen ngomong, lu bilang hubungi lu Bang Andi. Kepas di bawah ngetik hubungi saya. Kepas, lu aja lagi bingung lu pulang kemana? Boro-boro mulangin orang ke rumahnya. Sore si Kepas. Udah saya pentokin ke kepalanya. Satu kata. Diem aja terus dia kabur. Itu Kepas gitu kerjaannya. Kalau udah bener-bener mentok,
Ketawa tuh Bang Andi. Kurang asem lu Kepas lu, nggak bener lu. Awas lu ya, ketemu sama gue siram lu kopi. Itu kayaknya kalau dia mualaf tuh gue yakin kalau udah di Kalimalang gue julukin, gue baptis di Kalimalang itu dia kalau umpama dia mualaf beneran dia. Kalau si Kepas mualaf, gue ikutin lomba balap karung. Itu sudah 700, Kepas itu udah jujur itu Bang Handi. Kemarin kita ngobrol dengan dia kan. Kepas itu tahu kebenaran Islam. Tahu Islam itu mengajarkan kebenaran. Cuman dia malas aja masuk Islam. Karena apa? Karena dia kaum rebahan. Malas disuruh sholat 5 waktu. Malas ada perintah puasa. Dia bilang, aduh capek malas jadi muslim, harus sholat 5 waktu kan gitu. Nah, anak rebahan dia, nggak mau kemana-mana. Apalagi puasa sebulan nggak mau, kata dia. Nggak makan 3 jam aja nggak tahan laparnya, apalagi puasa seharian, dia bilang gitu. Aduh parah ini anak. Tapi Ustaz Alif, saudaranya Kepas itu ini Islam semua, sudah masuk Islam. Iya, dia yang lebih ekstrim ini, Ustaz Arif, Ustaz Alif. Iya. Dia itu sampai ngomong, macam mana saya mau masuk Ustaz? Barangku lagi ku sayang-sayang nanti dipotongnya. Tadi takut disunat ternyata teman-teman. Di sore kan saya tanya dia, Pas nanti kalau ketemu Yesus apa yang kau jawab? Gimana itu Bang Andi? Ini loh. Pas siapa nih? Oh Yesus. Siap guru, siap Tuhan gitu ya. Buka celanamu Pas. Nah ditanya, kok bisa? Masih berkulup. Kayak Pas mau jawab apa? Bingung dia menjawabnya. Pertanyaan kedua sama Kepas. Coba congor lu buka. Lu kok bau babi? Lu makan babi ya? Siapa yang nyuruh? Bingung juga jawabnya. Yang dia mikir baru turun kabur tinggalin gue. Enggak benar lu Pas ya. Awas lu ya. Tinggalin gue kabur. Tapi ntar lagi naik lagi biasanya Bang Andi. 5 menit lagi ya naik lagi, turun lagi si Kepas itu. Padahal pertanyaan sederhana kayak gitu. Bukannya dijawab kayak kabur dia. Dia mute gitu, gue panggil nggak, lama-lama kelamaan kabur. Awas lu, ketemu gue lo Pas ya. Lu ketemu gue traktir kopi lu. Awas lu. Udah berapa nih? Udah 700 tuh, dikit lagi buru. 719 sudah, yuk. Coba lu naik dulu Pas. Mana sih dia? Minta. Dijambak. Bos, iya Pas. Jambak Bos. Mana Kepasnya? Pak Kepas tadi request Bang Andi, tapi saya tidak naikkan. Bukannya naik. Jambak dia. Bapak saya lagi nanti saya naik. Oke. Nih. Parkun aja dulu Pak Kepas, parkun aja. Yang sholat kan bapakmu, kamu kan naik di atas diam saja kan? Agak lain kok Pak Kepas, bah. Agak lain. Udah berapa ini? Udah berapa? 750 Bang Andi. Kurang 2,5 lagi teman-teman yang 1.000. 250 lagi ya Kalian teman-teman. itu memfollow yang mau syahadat teman-teman. Cara dakwah kalian, ayo saling support teman-teman muslim. Ayolah. Waspada terhadap kristenisasi. Kasih kencang teman-teman, kasih kencang follow-nya. Kencang. Di share-share teman-teman, di share-share. Sedikit lagi teman-teman ya. Sedikit lagi.
Kan Ini aku kalau lumayan barusan manggil tetangga, istri, Ayu, Teteh, kakak, suruh follow nambah. Ada 10 kan lumayan. Akunku juga yang Betul, betul. cadangan follow lumayan bikin cepet. Betul, betul. Betul, Ustaz. Coba yang Betul. sempet tuh panggil bom-bom si kiamat sepekatul suruh follow Buddha ini biar cepet syahadatnya gitu. Ustaz Alif, Ya. itu kalau Silakan Bang Andi. Ya. ya kayak ibu nanti ini kan ada dia kawin secara Kristen, suaminya Kristen, dia Kristen. Tapi kalau misalnya salah satunya udah bersyahadat, itu otomatis cerai ya, sebagaimana ajaran Islam. Iyalah, kalau beda keyakinan itu tidak bisa dibina rumah tangga di dalam Islam. Ketika sudah ada syariat Islam, maka sudah otomatis bercerai. Karena ayatnya jelas, itu tidak boleh menikahi orang musyrik. Gitu. Jadi kalau sudah ada kemusyrikan di antara salah satunya, maka hukum pernikahannya itu batal. Hatta yu'min, kecuali atau sehingga orang itu beriman. Nah, berarti rumah tangga itu berlaku ketika orang itu beriman gitu. Kalau dua-duanya syahadat, itu nggak perlu nikah ulang ya? Ya, secara syariat sudah banyak penjelasan para ulama kita itu tidak ada harus nikah ulang karena sudah otomatis sah ketika mereka mengikrarkan 2 kalimat syahadat gitu. Itu Bu Suparti nih, kira-kira itu penjelasannya ya Bu ya. Iya. Jangan sampai udah syahadat nanti suami datang. Jangan Bu, ditolak Bu. Enggak, Pak, dia Le- sudah berkeluarga dia. Lempar aja pakai kunci dongkrak kalau macam-macam. Sekalian kunci roda. Sek- Sekalian rodanya aja gitu. Sama dongkraknya. Tanggung amat. Udah 8,5 tuh temen, tinggal 1,5 nih. Ya, tinggal 160 lagi teman-teman. Ayo dikenceng-kenceng. Bu, ibu biasanya pulang dari Manado, pulang ke Pulau Jawa pakai apa Bu? Pesawat apa kapal laut? Kapal laut, Pak. Jadi kapal laut dari Sulawesi Utara ke Semarang ya? Turun di Surabaya. Oh, Tanjung Perak. Iya. Surabaya baru Wonogiri. Dekat lah, 4 jam ya. Iya, dekat 4 jam. Enggak Pak, jauh, sekitar 6 jaman. Oh, 6 Kalau dari jaman ya. Wonogiri ke kampung Oh, iya. saya, ke pelabuhan ke kampung saya hampir 6 jam itu. Sekarang Oh, iya udah sih. ada tol Bu, sekarang udah ada tol lebih cepat. Dulu belum. Sudah Dulu lama belum saya tahu. belum pulang ini. Ya sekarang udah ada tol sekarang tol. Oh iya. Ya, itu perhitungan pembalap saya Bu, 4 jam. Karena saya Bu bekas kenek bis Bu, jadi paham semua jalur-jalurnya Bu. Kalau Jawa mah. Iya. Di terminal Purbaya saya lama kerja di Purbaya Bu. Terminalnya itu. Apalagi Tanjung Perak. Lama saya di situ Bu. Habis itu pindah lagi ke Tanjung Mas Semarang. Baru ke Wonogiri, Blora, Semarang. Ya namanya juga hidup di atas roda Bu. Dulu itu si Kepas itu connect saya itu. Pas di tol kesel gue ya kasih Kepas. Dia connect saya kan. Tidur aja kerjanya dia. Gue bangunin. Pas di tol yang sepi gitu di tol. Gue bangunin. Pas. Kenapa Bang? Beli rokok dulu. Dia nggak tahu kalau di tol. Turun. Gue kasih dia duit 100.000 lah. 50.000 gue kasih. Sebungkus aja ya. Turun dia. Pas turun di tol gue tinggal. Arah Jakarta. Lu tahu nggak? Saking pintarnya dia. Duluan dia nyampe Jakarta loh, gue tinggal. Kurang asam kan? Bang Bu, Andi, kapan lah? Ya. penasaran sama Kepas itu. Dia bilang saya mau naik nanti, katanya bapak saya lagi sholat isya. Dia kenapa nggak jadi makmum ya? Sama anak durhaka itu. Anak durhaka. Bapaknya imam sholat Iza, dia lagi main slot. Oh, keluarnya Kepas Muslim semua ya?
Saya baru tahu tuh. Masuk Islam Bang Andi. Dua saudara perempuannya katanya nikah dengan orang Islam. Dia doang itu nggak mau tuh. Cuman tinggal Kepas doang yang belum bersahadat itu. 3 bersaudara kan, 2 perempuan, 1 Kepas gitu. Dua-duanya yang perempuan sudah muslim semua. Teman-teman, ayo kurang 100 lagi tolong di follow biar cepet ini. Nanti Bunda ini nanti turun dulu, nanti naik lagi baru bisa di on cam ini. Belum 1000 kok. Ntar kalau saya 1000. Belum, 102 lagi. Tinggal 100 saya teman-teman. Ya, tinggal 100 teman-teman. Ayo. Ayo, buru-buru. Gas. Terus sekarang ibu tinggal di rumah sendiri apa? Saya Gimana, Bu? kos Pak ini Pak. Kos. Dulu waktu habis kawin sama si dia itu ibu nggak dibeliin rumah? Oh enggak. Kalau boleh cerita dulu ibu yang naksir dia dulu atau dia yang naksir ibu? Dia Pak itu yang naksir saya, bukan saya. Ya, tapi dia kan Kristen, ibu nggak nanya kamu Kristen saya Muslim, gimana itu godaannya Bu? Saya enggak tahu itu Pak. Tiba-tiba aja mau masuk Kristen dibaptis gitu ya? Iya. Bang Andi, orang itu kalau udah jatuh cinta, dia mau S1, S2, S3, mau ustadz kayak mau kiai, kalau udah jatuh cinta pasti on. Itu gue pastiin tuh Bang Andi. Iya. Coba aja lu lihat Ustadz Arif, kalau lagi jatuh cinta sama janda, on dia, ilmunya luntur, coba aja. Tai coklat rasa tai apa sih namanya? Tai ayam rasa coklat. Ya bener juga ya, dibutakan ya hatinya ya. Buta mata, buta hati. Memang Ustadz Arif pernah kecantol sama janda Ustadz? Enggak lah, itu framing Ustaz dan Nabi. Tetap satu aja Bang Hendi. Itu karena ada harimnya aja Bang Handi di sampingnya, kalau nggak ada harimnya Mbak. Itu karena ada harimnya aja di samping itu. Iya, kalau keluar rumah alasan pergi mancing, gitu kan ya? Enggak lah. Aduh, itu harim saya lagi di belakang itu, lagi nyetrika. Tapi kalau saya kasih tips ya, 350 lagi tuh, sebelum 1000 nih saya kasih tips Ustadz, kalau suka mancing nih. Kalau mau pergi mancing, perhatikan itu istri. Kalau dia tidurnya menghadap ke kiri, ya kan ya, tangan kiri pegang pancing, Ustadz. Tangan kanan kasih umpan. Nah, tapi kalau dia miring ke kanan, tangan kanan kasih umpan, tangan kanan megang pancing, joran, tangan kiri kasih umpan. Tapi kalau istri tidurnya terlentang, Itu dia usahakan bahaya. jangan mancing. Bahaya itu dia. Ya. Yuk teman-teman, kurang 35 followers lagi teman-teman. Cukup 1000. Dikasih kenjangannya teman-teman. Yang punya akun 2, akun 3, akun 5 kasih keluar semuanya. Kasih keluar semuanya. Terima kasih Bang Jaya, terima kasih Bang Garis-Garis. Ingat ya, Salarif ya, itu pesan saya ya. Oke Bang Hendi. Yang suka mancing ini. Kiri boleh, kanan boleh. Tapi kalau enggak, ya jangan mancing. Jangan berangkat. Ya, Bantan dipancing ya. jangan berangkat. Itu namanya istri yang mancing gitu loh. Nah itu. Ingat tuh pemancing tuh. Banyakkan mancing, kagak kerja. Pulang-pulang ngomelin bini. Hanya duduk mancing, penting kalau dapat. Saya kalau mancing bukan di ini Bang Hendi.
bukan di tepi, apa sewa kapal ke tengah. Umpannya nggak pakai ini, nggak pakai udang, pakai metal jig itu nah apa? Iya. Iya. Teknik Ikan palsu yang nyala-nyala itu Pak. Iya. Saya punya joran gede Pak. Itu namanya apa namanya? 10 lagi teman-teman. Ayo kasih kencang lagi teman-teman. 10 lagi. Tinggal dikit lagi teman-teman. Tinggal dikit lagi. Baru kita mulai. 15 lagi. Ikannya predator Bang Hendi, ada tengiri, barakuda, GT, kerapu, kakap merah gitu kan, yang nyambar ketika pakai teknik jigging itu. Iya. Tapi kan di dekat-dekat rumpun orang juga kan. Ada spotnya, ada GPS kan. Iya, Sekarang di bawah Sudah ada spot. 1000 ini. Oh sudah nyampe ya. Udah ya? 5 Kurang 4 lagi, kurang 4. Sudah 1003. Sudah. 1003 sudah. Ya udah kasih tahu ibu dulu host. Udah Ajarin 1005. Ajarin dulu. Sip. Ibu siapa Suartini? Seperti ini. Supartini. Iya. Ya. Ibu Suartini turun dulu, Ibu turun dulu. Habis itu Ibu naik lagi. Ibu request, itu ada tamu, di situ ada tertulis tamu Bu di layarnya Ibu. Ibu turun dulu. Bukannya keluar TikTok dulu. Dia keluar aplikasi, Ibu keluar Kasih linknya aplikasi aja, dulu. kasih linknya aja di WA. Disuruh keluar dari ini Oh, iya. TikTok. Nanti Bang Inspirasi kasih link WA-nya aja. Nanti otomatis Siap. kan masuk. Siap. Ibu turun dulu Bu, keluar dari aplikasi dulu Bu. Ngetin di mana ini Pak ya? Oh, ini Bu, saya bantu Bu ya. Ya. Saya bantu turunkan dulu Bu. Habis itu kasih keluar semua Bu, kasih keluar semua aplikasi, kasih kosong aplikasinya kan semua. Enggak, ke layar utama aja maksudnya, enggak perlu keluar logout lah. Enggak harus. Oke Bu, oke. Nih, saya bantu turun Bu. Oke, sip. Nanti kalau logout dari akunnya dia masuk naik lagi akun baru follow 1000 lagi. Aduh. Waduh baru. Nunggu lama lagi kita. Dia lupa itu passwordnya kayak Bang Handi. Oke, ini. Terus. Nah, ini kan udah. Oke. Sip. Nah, ini. Ini saya masih pantau di bawah dia teman-teman ya, saya masih pantau. Nah, masuk lagi. Masuk. Udah saya undang itu, udah saya angkat itu. Oke. Itu dia tinggal terima doang itu, Bang Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Madu sudah nyampe ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Oke, tinggal Makasih semuanya. Ya, makasih Bang Madu ya. siap. Bukan aku. Tuh, yang atas tuh. Diterima. Biasanya kalau di Jambak gitu Ustadz Hanafi, biasanya notifnya nggak ada di dianya. Waduh, kok dia nggak ini ya? Berarti harusnya dia keluar dari aplikasi itu saat itu. Bukan. Unfollow dulu hostnya. Barangkali dia udah follow hostnya. Nah, Iya, terus dia belum follow deh. Kalau follow host saya juga nggak bisa naik.
Ibunya coba request, kalau nggak bisa request unfollow dulu hostnya, lalu request, nanti bisa follow dan request gitu. Ini sudah. Oke, sip. Ibu, dipakai dulu Bu penutupnya, penutup kepala jilbab, Sudah Pak, kerudung. sudah. Siap, siap Ibu. Ini saya kirimkan permintaan Bu. Ini diklik Bu. Oke. Untuk video, putar videonya. Apa sih? Aktifkan kamera. Ya, buka kameranya. Diterima. Kok diputar videonya, Bah? Siap Ibu, mantap. Masya Allah. Lanjut, guru-guruku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu, sehat? Iya, sehat. Alhamdulillah. Ibu ini mau kembali ke Islam dengan ikhlas ya kan ya? Iya, ikhlas. Bukan karena sakit hati, Enggak. tapi karena benar-benar karena Allah. Iya, Menyadari kesalahan dan kekeliruan kehilapan yang kemarin. Betul? iya Pak, iya. Iya Bang. Kemarin diajak masuk agama mana rupanya? Agama Kristen Protestan. Di Kristen Protestan dan Katolik beda atau sama? Sama ya aja ya. Kurang paham saya Pak. Tapi waktu di Protestan kemarin nyembahnya siapa? Yesus. Anak orang. Ya, Oh. Iya. Jadi gimana ini? Sahabat-sahabat sekalian, kita langsung syahadat aja ya. Iya, silakan. Ya, turun dah. Oke, baik. Baik. Ibu, ikuti saya ya Bu ya. ya. Baik. Bismillah. Bismillah Ar-Rahman. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah, adalah Rabi utusan Allah, adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Bisa diulang Ibu sendiri? Dulu Bapak. Asyhadu Asyhadu alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu alla wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Sendiri bisa? Belum bisa? Coba. Asyhadu an la ilaha illallah Wa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ulang lagi, dengarkan saya Ibu. Asyhadu an la ilaha illallah Wa asyhadu alla ilaha illallah. diawali dengan huruf alif. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu Bukan alla wa, tapi alif. Diawali alif. Asyhadu
asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Sah. Takbir. Masya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, jadi nanti diulang-ulang lagi ya Bu ya, syahadatnya Ya, ya, Pak. Bu. Iya, Karena iya. itu adalah merupakan kewajiban bagi kita untuk mengikrarkan syahadatain. Itu kewajiban kita selalu tuh. Untuk selalu bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kemudian bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Itu ya. Ibu disaksikan banyak sahabat-sahabat kita di sini. Saya minta ibu mempersaksikan bahwa Yesus yang tadinya ibu sembah itu hanyalah makhluk ciptaan Allah. Boleh ikuti saja ibu? Ya, boleh. Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi bahwa Yesus bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. hanyalah makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir. Allahu Masya Akbar. Allah. Masya Allah. Ya, Allahu baik, Akbar. kita serahkan kepada Ustadz kita untuk mendoakan. Mungkin Ustadz Muhammad Hanafi atau Dinda Alif atau Ustadz Arif yang ingin memimpin doa. Silakan. Silakan Ustaz Alif atau Ustaz Arif. Masya Allah, silakan. Ustaz Hanafi, Ustaz Hanafi. Iya. Di mana nih? Salah satunya. Ibu mengaminkan aja, kita mengaminkan Ibu. Masya Allah. Silakan, silakan. Aku mau nyuruh Ustaz Hanafi, tapi beliau udah nyuruh duluan, jadi repot kalau udah kayak gini. Biar cepat kelar, tanpa mengurangi rasa hormat kepada para guru, kita berdoa sejenak. Ibu aminkan doa kami, karena ketika ibu mengaminkan, wa ana kadalik, aku seperti apa yang diucapkan oleh yang berdoa tersebut ya. Para guru semua, kita berdoa sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Curahkanlah rahmat-Mu kepada kami ya Allah. Tetapkanlah hidayah-Mu pada diri kami ya Allah. Juga kesehatan dan kekuatan pada kami ya Allah. Dan limpahkanlah rizki-Mu kepada kami semua ya Allah. Dan kepada seluruh umat Islam dimanapun berada, dari kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, ala ahya'i minhum wal amwat. Amin, ya Baik Allah. mereka yang masih hidup maupun yang sudah wafat ya Allah. Ya Allah, lembutkan hati saudara-saudara kami ya Allah yang masih belum menerima kebenaran Islam ya Allah. Amin, Barangkali di antara saudara kami, ibu kami, bapak kami, adik kami, kakak kami, orang-orang di sekitar kami ya Allah yang masih belum menerima kebenaran Islam, yang masih dikeraskan hatinya dari cahaya Islam ya Allah. Mohon dilembutkan hati mereka ya Allah, sehingga mereka menyusul mengucapkan dua kalimat syahadat ya Allah. Amin ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil hasidin wansurna 'alal qaumil munafikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ridho-Mu ya Allah dan jannah-Mu ya Allah, sehingga kami semua masuk ke dalam jannah-Mu bersama keluarga yang tercinta di antara kami ya Allah. Dan kami memohon perlindungan kepada-Mu ya Allah dari segala keburukan dan siksa neraka-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrur ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatis surat al-fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك الدين نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Ya, itu mungkin ya. Kita doa sejenak, Ibu aminkan. Semoga yang menjadi harapan Ibu terkabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi Ibu sudah kembali menjadi seorang mukminah atau muslimah ya. Tolong dipertahankan iman itu, genggam iman itu, jangan sampai lepas gara-gara godaan duniawi yang sifatnya fana dan sementara, Ibu. Ya, pertahankan iman itu. Pesan Allah di dalam Al-Quran, takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan sebagai orang yang muslim, orang yang berserah diri kepada Allah. Jangan sampai kita diwafatkan dalam keadaan kekufuran atau kita memilih hidup sebagai orang yang kafir. Nah, Sekarang Ibu visi menjadi mu'alaf, maka saya selalu menasihati teman-teman Kristen menurut versi Al-Quran. Untuk teman-teman yang sudah mu'alaf, bahkan kita punya tugas yang sangat penting dan maha penting. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi kita ini, kata Allah, dalam keadaan yang rugi. Bukan kata Hanafi, tapi Allah yang mengatakan itu, kita rugi. Kecuali orang-orang yang beriman. Ibu sudah beriman sekarang. Wa amilus salihat. Dan ibu berusaha untuk mengamalkan yang saleh, mengamalkan hal-hal yang perintah Allah. Berusaha semaksimal mungkin. Sudah jadi mu'allaf lagi. Maka ketika ibu sudah merasakan nikmat. Ya, kalau ibu punya makanan nikmat, jangan makan sendiri. Ajak orang-orang yang kita cintai untuk merasakan itu. Ibu sudah merasakan nikmat iman, nikmat Islam kembali. Saran saya, Ibu, tugas Ibu masih ada, yaitu kelanjutannya dari pertama beriman, kedua mengamalkan saleh, ya, dan ketiga itu watawasaw bil haq, menyampaikan yang hak, yang benar. Ibu masih punya anak, itu tugasnya Ibu tuh. Anaknya masih dalam kondisi kafir, betul Ibu? Masih mengikuti ayahnya, masih mengikuti neneknya. Maka itu Ibu selamatkan. Apakah Ibu tega? Anak yang Ibu udah perjuangkan, taruhannya nyawa, wahnan ada wahnin wa fisalun fi amain, berat dalam berat, sedih dalam sedih, dan itu dilakukan sama Ibu. Tapi ketika nanti, maaf, beribu maaf Ibu, ya, kalau kita masalah untuk dilihat orang di depan kita, ada anak dipukulin orang, kita masih bisa teriak-teriak dan membantu. Tapi kalau nanti seumpama dirujak sama malaikat Jabaniyah, kita nggak bisa apa-apa, Bu. Mumpung itu masih ada umur panjang, sampaikan kebenaran itu kepada anak-anak kita dengan baik, ya. Watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Menyampaikan kebenaran itu dengan sabar, Ibu. Anak Ibu yang laki dan yang perempuan, sampaikan. Nah, Ibu sudah muslim, dan jelaskan dengan baik, ya. Nah, itu tugasnya Ibu. Jadi kalau Ibu sudah merasakan nikmat iman, nikmat Islam, jangan sendirian. Ajak. Tugas Ibu cuma menyampaikan, jangan paksa anak untuk masuk ke Islam, nggak boleh. Tapi menyampaikan kebenaran itu kewajiban Ibu. Sambil memohon dengan baik dari hati ke hati. Biasanya hatinya Ibu tuh lembut untuk anak-anaknya. Sambil tanamkan di hati Ibu ridho kepada anak-anak, insya Allah dari hati pasti masuk ke hati ya Bu ya. Jadi itu tugas Ibu, selamatkan anak Ibu, jangan sampai ikut sama ayahnya jadi kafir. Ya Bu ya. Itu saja dari saya. Dan yang paling pasti Bu, hidup ini sebenarnya adalah rangkaian makna. Mau kita labeli apa peristiwa ini? Nah, kalau kita labeli ini sebuah hikmah, ya alhamdulillah. Nah, kita sekarang ini dapat banyak pelajaran. Tapi kalau kita labeli sebagai keputusasaan, kekecewaan, ya kita selalu diburu dengan kegelisahan tadi, Bu. Ya, ketidakbahagiaan kita. Maka kalau kita ingin bahagia, selain tadi rasa syukur, kemampuan kita untuk bermain label ini, Bu. Kadang-kadang orang tuh pakai label istilah berpikir positif. Jadikan ini hikmah. Ketika Ibu posisi hari ini, oh jadi saya ini tempeli label yang positif. Apa saja? Ya Allah, alhamdulillah dengan kejadian ini aku jadi kembali kepadamu ya Allah. Makasih ya Allah.
Ya. Jadi kalau kita ngalamin peristiwa apapun tentang dikhianati, latihan kita sabar. Latihan kita jadikan istilah ini untuk yang positif. Makasih ya Allah, dengan hikmah ini aku kembali kepadamu ya Allah. Dan aku nggak peduli apapun yang terjadi dalam hidup ini. Dan aku asalkan ingat kembali kepadamu ya Allah. Makasih ya Allah. Maka orang-orang yang beriman tuh jangankan masalah sakit, pahit, kaki tertancap duri saja, dia bersyukur karena dengan cara tertancap duri dia ingat Allah. Makanya saya selalu katakan kepada teman-teman, perhatikan orang-orang yang beriman itu seperti apa levelnya. Ya. Nah, ini Ibu tanamkan di sini. Ketika Ibu sudah paham ini, tolong jangan pernah lagi tergiur dengan gara-gara kegantengan seorang cowok tapi cuman ngajak kekafiran, Ibu. Agama bukan untuk main-main. Oke, Ibu? Ya, Nah, ya Pak. Ya. orang-orang yang beriman itu kata Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Itulah orang yang beriman. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingat, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Maka sebetulnya tanya kepada diri kita teman-teman, kepada Ibu juga. Kita tentram saat ingat Allah atau saat masalah kita kelar? Nah, ini yang perlu kejujuran di antara kita semua. Terkadang kita tuh tenang saat masalah kita kelar, bukan saat kita ingat Allah. Maka zikir itu saya selalu ulang-ulang, Ibu. Orang yang dibilang zikir, orang beriman itu orang yang berzikir. Semakin dia beriman, semakin banyak zikir. Ya, kurang iman dia pasti kurang zikir. Tidak beriman dia tidak akan mungkin berzikir. Zikir itu ada namanya zikir lisan, mulut ini ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lalu ada zikir qalbi, yaitu merasakan kehadiratnya Allah. Anta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innallaha yarak. Beribadahlah seakan-akan kau melihat Allah. Kalau kau tak mampu melihat Allah, maka yakinlah Allah melihatmu. Itu zikir qalbi namanya. Saat lisan itu mengatakan ya Allah, ya Allah, hati merasa Allah memperhatikan kita. Lalu menjadi zikir amali, Bu. Zikir akli dulu. Setelah zikir lisan, zikir qalbi, zikir akli. Apa itu dengan akal? Kemampuan menangkap bahasa Allah di balik setiap gerak alam ini. Maka ketika Ibu masuk Islam, jangan sampai nanti kekafir lagi, Bu. Jangan main-mainin agama. Ya, kemampuan menangkap bahasa Allah di balik setiap gerak alam ini. Inilah zikir akli. Ya Allah, dengan kejadian ini aku jadi ingat Engkau ya Allah. Makasih ya Allah. Maka segala penderitaan itu jadikan wasilah kita tenang saat ingat Allah. Lalu nanti akan menjadi zikir amali, yaitu dengan amal saleh dalam kehidupan nyata di dunia ini. Ini bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja dari saya, Bu. Jadi jangan pernah berhenti untuk menyampaikan kebenaran kepada anak dari cinta yang paling dalam seorang ibu. Oke? Wallahu taala a'lam bishawab. Lanjut teman-teman yang lainnya. Ya udah Bu, kameranya bisa ditutup. Tutup aja ya, udah. Ya. Udah ditutupkan, Bu. Iya, saya tambahkan sedikit Ustadz di Komal ini. Malam ini kita sudah bertambah lagi satu saudara kita, yaitu satu iman, Ibu Supartini, yang barusan sudah mengikrarkan syahadat sebagai langkah untuk kemudian menuju mu'alaf. Yang pertama bersahadat dengan lafal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu sudah terrealisasi. Kemudian setelah itu Ibu harus kemudian melepaskan diri dari agama sebelum Ibu anut. Harus dilepas atribut-atribut keagamaan sebelum Ibu anut. Dan kemudian meyakini di dalam hati Ibu tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sekutu baginya. Kemudian setelah itu Ibu Supartini kemudian diwajibkan mandi sebagaimana Rasulullah memerintahkan mandi kepada Sumamah bin Utsal dan Qis bin Asim ketika mereka berdua itu masuk Islam. Jadi yang dimaksud mandi di sini itu adalah mandi wajib, Ibu ya. Jadi mandi wajib itu adalah mandi besar yang kemudian niatnya itu saya mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah gitu aja, kalau memang tidak tahu bahasa Arabnya. Kemudian siramlah mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki dengan air semuanya tanpa harus terhalangi, semuanya harus basah semuanya. Kemudian setelah mandi, Ibu kemudian
melaksanakan kewajiban-kewajiban. Paling tidak yang pertama ibu lakukan itu adalah salat atau sholat lima waktu. Karena di sini sholat itu merupakan tiang agama yang harus dikerjakan oleh seluruh umat Islam. Kemudian setelah itu ketika ibu nanti sholat, tidak sudah lupa dengan bacaan-bacaan sholat, cukup ibu mengikuti gerakan-gerakan imam, diutamakan berangkat ke musola-musola terdekat atau masjid-masjid terdekat untuk kemudian ambil wudhu. Cara wudhunya ibu barangkali sudah tahu, sudah pernah mengingatnya barangkali, yaitu sudah ya habis wudhu kemudian sholat berjemaah. Kalau lupa tidak usah membaca yang sudah tidak diingat lagi, itu tidak usah, cukup mengikuti gerakan-gerakan ketika imam sholat gitu Bu ya. Ya barangkali itu saja dari saya, agar kemudian nanti selain sholat juga ada beberapa kewajiban-kewajiban lain yang harus ibu penuhi. Seperti yang dikatakan oleh Ustadz tadi, bahwa ibu dulunya muslim tetapi murtad. Artinya ibu punya hutang ketika murtad itu, kewajiban-kewajiban di dalam Islam, ibadah itu, terutama dalam hal ibadahnya. Jadi setelah sholat duhur mengkodok lagi, mengulang lagi sholat duhur lagi, sampai ibu paling tidak bisa kemudian menggenapi tentang cara-cara sholat yang ibu pernah tinggalkan sebelumnya. Paling tidak ibu itu harus istiqomah di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban terutama sholat. Dan jangan lupa ibu ketika juga punya hutang kepada orang yang terkait dengan hablum minan nas, itu juga harus dibayarkan. Begitu kira-kira dari saya. Ustadz para asatid, silakan yang lain ditambahkan Bang Madu. Ustadz Madu. Siap Ustadz Arif. Gini Bu ya, Ibu sudah melakukan tugas yang pertama, yaitu membaca syahadat. Yang paling penting, tugas kedua Ibu adalah mencari guru. Itu coba di sekitar Ibu, tengok kanan kiri rumah Ibu, seandainya ada orang yang paham tentang Islam, Ibu belajar kepada beliau. Seperti itu. Dimulai dari sholat 5 waktu, wudhunya, syarat-syaratnya, seperti itu. Nanti juga sedikit-sedikit Ibu belajar tentang ilmu akidah Islam, tentang ilmu keimanan, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sih mungkin dari saya. Ya Pak, ya. Ya, karena belajar langsung dari guru itu lebih afdol daripada kita belajar tidak langsung bertemu dengan guru tersebut gitu. Mungkin Ibu mau ada yang ditanyain gitu Bu? Mumpung di sini banyak guru-guru kita gitu. Fondasinya itu ajarin ibu kembali mandi besar, terus ajarin dulu berwudu. Jangan-jangan dia udah lupa. Silakan. Kalau butuh saya bisa apa Pak? Ada kok buku panduan, saya beli buku panduan. Alhamdulillah. Iya Bu, nanti dipraktekkan lagi, Ibu mandi besar lagi, Ibu berwudu lagi. Kalau seandainya Ibu itu lupa tentang bacaan sholat, tidak apa-apa Bu, tetap sholat. Kalau seandainya Ibu cuma bisa baca bismillah, baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Sambil nanti Ibu sedikit demi sedikit mengulang kembali apa yang pernah Ibu lakukan dulu gitu Bu ya. Ya. Siap. Silahkan Ustadz semua. Ya udah, teman-teman yang ingin berbagi bersama para mualaf, silakan Anda bisa alokasikan ke rekening Makassar Mualaf Center Indonesia, nomornya 401 ditambah 3000 ditambah 171 tambah 73, Bank BTN atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Ibu nanti kalau mau pulang dari Manado ke Wonogiri, ya Ibu hubungi aja hostnya. Kalau ada sesuatu yang kurang, insya Allah kami bisa bantu ke Ibu, gitu ya. Nanti lewat WA saja Pak, begitu? Iya, ke inspirasi aja itu.
Oh Ya. iya. Betul Bu, itu. Hostnya baik hati kok. Tinggal bilang aja Bu. Insya Allah. Terima kasih. Ibu peralatan ibadah misalnya seperti mukena, sajadah, Al-Quran itu sudah punya Bu? Belum? Masih ada Pak, itu ada. Saya kemarin beli baru. Oh, oke, Saya mau iya, siap. ini syahadat ini saya beli baru kemarin. Iya. Saya cuman ngurangin aja Bu nasihat dari Ustadz Madu, Ustadz Arif, Ustadz Alif ya, dari Bang Ya. Zuma. Saya ngurangin, saya nggak nambahin. Nanti pada saat sholat itu bagus, bisanya Bismillah, ya udah Bismillah aja. Tapi jangan sampai nanti ibu pada saat saya nggak hafal ya Quran udah lupa. Terus ibu bilangnya pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum terbentuk, yang kosong gelap gulita. Takutnya nanti ibu lupa, jangan baca itu Bu ya. Baca kejadian Takutnya, itu. takutnya lupa. Ini saya ngurangin nggak nambahin Bu. Ya. Mohon maaf Bu ya, memang gini Bu, kalau ada tiga orang Madura Saya di mau atas, sholat isya soalnya. Lanjut. Mending kalau itu yang dibaca. Kalau dia bilang ini pada mulanya adalah logos itu bersama-sama dengan Theos, bagaimana kalau itu? Malah tambah repot itu. Ya udah cukup kayaknya. Ya Bu ya. Ada yang Bu Ibu tanyakan lagi nggak yang paling utama gitu loh untuk kedepannya Bu? Ya, enggak Pak, mau tanya apa? Cuman saya mengucapkan terima kasih kepada terutama pada Bang Juma sama Bapak Ustadz. Semoga semua ini jadi tuntunan bagi saya. Semoga bisa menjadi orang yang baik. Alhamdulillah saya bisa kembali ke Amin ya Allah ya Muslim, Rabbal ke Alamin. Islam. Kalau perlu doakan aja anak Ibu. Berdoa sekarang Bu. Supaya ke Islam juga. Ya nanti Pak, saya berdoakan untuk anak saya. Kalau saya sudah nanti sudah mandi, saya sementara sholat. Saya berdoa sama dia, mudah-mudahan anak saya bisa mengikuti saya. Amin. Amin. Ya mujibah sa'ilin, amin. Iya. Udah berapa lama Ibu mendengarkan diskusi-diskusi lintas agama Bu? Sudah lama saya ikut ini Bang Juma ini. Allah. Iya. Itu Bang Juma langsung Bu, ada yang mau disampaikan ke Bang Juma langsung satu room sama Iya, Ibu. disampaikan Ibu, siapa tahu ada yang mau disampaikan sama Saya beliau kadang suka langsung. iri saya sama gurunda saya ini sama Bang Zuma. Orang kalau udah denger Bang Zuma mau mualaf Bang Handi, Ustadz Alif, Ustadz Madu. Tapi kalau Iya. umpama ngelihat saya malah pengen poligami, itu macam mana itu? Lanjut gurunda. Insya Allah. Madura satu nih, ya Allah. Siapa suruh kemarin buka kamera ya kan? Aku pun tengok dia lama punya di bawah. Waduh bahaya Ustadz ini buka kamera jadi sasaran empuk ini. Benar kan? Emang Malah buaya bilang. itu Gurunda, agak buaya dikit mah. Ada buayanya memang Gurunda. Aku bilang kan buka kamera. Gaknya wah ini bahaya ini. Kena serangan pajar nanti ini Ustadz ini. Dikerjain kan? Bu, itu Ibu langsung dengar suaranya Bu, kan biasanya Ibu dengar ini satu room loh. Silakan Bu, sama Iya, salami Bang Ibu, Juma. sang pencari kebenaran. Ya gimana Ibu? Ada yang bisa kami bantu? Apa ya Pak ya? Grogi dia. Satu room sama Bang Juma. Iya, gimana Ibu? Ya gue tanya aja deh. Ini ya. Iya, silakan Ibu. Siapa tahu ada yang mau disampaikan sama Ucapan terima kasihnya deh. Iya, Iya. ucapan apa, apapun itu Bu. Ya, ucapan terima kasih. Siap. Mudah-mudahan saya di umur yang 51 tahun ini bisa kembali ke Tetap istiqomah gitu aja udah. istiqomah ya. Ya. Iya, amin. Mudah-mudahan bisa menjadi orang tua yang lebih baik, bisa mengajar anak-anak Amin. Bilana ya Allah. Amin. ya. Menjadi Saya sahabat pribadi Bu, kafah. minta tolong Ibu doakan kami semua. Saya sebagai selaku host di sini Bu, mewakili guru-guru kami di sini, guru-guru saya. Tolong doakan kami semua, Ibu ya. Mudah-mudahan saya ya, pribadi Pak. sama Ustadz Arif, sama Ustadz Nafi, Bang Handi, Ustadz Alif, sama Gurunda Zuma, sama Ustadz Madu. Ya, Tolong doakan kami semua Bu, Ya. supaya kami tetap berada Sehat menjadi garda walafiat. terdepan. Semoga sehat walafiat.
Semoga Berkah apa yang umur, berkah rezeki. Udah Arif lagi ngomong dia. kita banyak rezeki, sehat-sehat selalu sama Amin. keluarga, sama anak, sama ibu. Amin. Ya Allah, ya Allah. Ya, Bu, kalau ya ibu Pak, itu aja. Ibu seperti ini, kalau ibu mendengarkan Bang Juma, kenapa ibu mau memeluk Islam? Ya, cuman apa ya? Terketuk hati saya untuk kembali ke Islam. Karena ibu merasa yang ibu lakukan selama ini keliru gitu ya Bu ya? Ya, merasa keliru, merasa bersalah besar. Iyalah Bu, tadinya ibu masuk masjid, masuk gereja ya, deg-degan lah. Ya, Malah dibaptis pula lagi Bu. Ibu iya, sadar Pak. nggak sih waktu dibaptis itu? Saya nggak sadar Pak, saya itu ya cuma ikut iya saja begitu. Ya iya aja Bang Juma. Iya iya aja. Ya itulah memang hipnotisnya ada di situ. Dibutakan cinta, akhirnya akidah terancam. Nah inilah kenapa apologet Islam itu betul-betul harus eksis. Karena kita nggak tahu anak-anak kita ke depan seperti apa adanya. Disebabkan karena metode yang misionaris lakukan juga itu setiap saat itu ada saja metode yang mereka gunakan untuk membuat anak-anak kita itu terpedaya. Ibu sudah berapa puluh tahun ninggalin Islam? Mungkin 20 saya tahun. dari tahun 94 Pak saya masuk Islam. Berat. Masuk ninggalin. sorry masuk Ninggalin. Kristen ya. Bayangkan 30 tahun kurang lebih. Kalau Ya anak yang tua sudah 29. itu Sudah dia 30 makanya. tahun lah. Coba andai saja meninggal dalam keadaan kufur. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah ini hati-hati teman-teman sekalian. 30 tahun ninggalin Islam kan. Baru sekarang tersadar setelah mendengarkan para ustadz kita, para apologet kita ini menggaungkan kemudian kebenaran Islam. Oleh karena itu sekali lagi ya kepada teman-teman yang mendengarkan diskusi lintas agama seperti ini itu jangan kemudian dianggap biasa, jangan dianggap sepele. Karena ini sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Apalagi sekarang sudah didukung beberapa ustadz-ustadz kita ya yang juga ikut mengambil andil di dalam dunia apologet Islam ini. Jadi lengkap sudah. Oleh karena itu mari kita bahu-membahu menjaga akidah umat. Menjaga akidah umat. Nah, termasuk ibu ini yang kita doakan mudah-mudahan tetap istiqomah dan anaknya bisa juga ikut ya menjadi seorang muslim yang taat. Demikian rekan-rekan sekalian, silakan. Masya Allah. Itulah gunanya ada api. Tapi api ini memang langsung eksis ya. Banyak sekali pengaruhnya dari segi positif. Tapi ada juga sih yang ingin menjatuhkan api. Baik di intern maupun di ekstern. Buktinya di intern sesama muslim ya menghajar tokonya langsung. Dengan fitnah. Dengan apapun caranya. Ya karena demi sesuap nasi. Ya karena dengan jalan itulah. Ya mereka ingin menjatuhkan api. Diperalat oleh mereka-mereka. Kalau intern. Kalau ekstern, wah mereka membuat api palsu. Bang Juma palsu. Semua dipalsukan. Dengan untuk menjelek-jelekkan gitu. Tadinya netizen banyak yang bertanya, kok api bentuknya begini? Nah itulah mudah-mudahan teman-teman mendapatkan kayak begini. Tiap hari ada laporan, ya di skip aja. Jangan di share. Di skip sendiri aja udah. Jangan diberitahu teman-temannya, di share. Malah mengundang untuk nonton. Ya kalau lewat beranda Anda ada yang aneh-aneh kok. Sahabat Bang Juma buka kok aneh ya. Udah langsung di skip. Karena beda-beda tipis asli sama palsunya loh itu. Cuman cara bicaranya aja. Kemarin yang paling berbahaya, yang paling harus dilaporkan ke penegak hukum. Mereka bersyahadat. Mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan mengolok-olok. Betul. Kalau itu sangat-sangat berbahaya. Kalau bisa teman-teman dikumpulkan buktinya, laporkan aja ke Polda masing-masing. Ya, itu ya saran kami kepada teman-teman. Jangan di-share. Laporkan aja. Anda punya hak kok, Anda seorang muslim. Ini kan delik umum. Itu kira-kira pendapat dari saya. Lanjut.
Betul, Bang Handi. Dan satu-satunya cara buat kawan-kawan, kalau kita merasa kesal dan marah menengok fitnahan mereka ketika mampir ke sana, mari lepaskanlah amarah itu dengan cara yang terbaik. Klik akunnya, report biar rungkat, habis itu tinggalkan. Begitu cara mengkampanyekannya. Jangan nyuruh-nyuruh ke sana gitu ya. Itu hanya membuat mereka makin senang gitu. Karena bukan niatnya untuk mengungkap sebuah kebenaran, tapi untuk menimbulkan kebencian dan perpecahan di antara kita. Untuk para penghujat Islam, terutama yang tidak suka terhadap Yayasan Apologet Islam Indonesia. Oke, begitu mungkin. Tadi saudara kita sampai turun lagi mutasapa ini. Ya mungkin itu, Ibu ada yang mau ditambahkan Terus, atau mau disampaikan lagi? Ya. Terus teman-teman di bawah, bukan Api saja yang laporkan, itu sudah mencederai penistaan agama karena apa? Mengolok-olok syahadat, mengolok-olok sembahan kita, nabi kita. Jadi semua umat muslim itu berhak melaporkan. Itu ya, bukan kami aja. Ya kami biarkanlah kami di sini mengedukasi, bagi-bagi tugas. Itu kira-kira. Ya, jangan serahkan semua sama kami. Kalau kami yang melaporkan, saya sama semua melaporkan. Ya, sepilah di sini siapa yang berbicara. Semua harus konsentrasi di bidang itu. Jadi masing-masing kita bagi-bagi tugas. Kira-kira gitu. Lanjut. Alhamdulillah. Ya, mungkin itu ya. Ya. Silakan host sampaikan ke ibunya mungkin. Lanjut, Tinggal ada yang mau disampaikan atau mau makan-makan dulu, Ibu silakan. Udah keburu dingin. Si padangnya. Di bawah katanya ada kodon Dios, katanya sih, tapi nggak ada permintaan. Mungkin private tos. Nggak ada. Ya udah, kita season kali ini kita tutup dulu, baru kita buka season baru lagi untuk diskusi lintas agama. Oke? Silakan Ustaz Lalip, langsung aja ditutup Ustaz dengan doa kafaratul majelis. Baik, terima kasih para guru semua, dan alhamdulillah kita pada malam hari ini menyaksikan saudari kita ya, ibu ini, ibu Sumartini tadi ya, kembali kepada Islam. Alhamdulillah Allah kasih kesempatan untuk itu, dan saat ini sudah kembali. Semoga tetap istiqomah, dan ini semoga menjadi sebab ya, atau asbab, beberapa sebab bahwa hatinya juga dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dua kalimat syahadat bergema di mana-mana, di-live-kan di mana-mana, disaksikan oleh ribuan orang ya. Oleh karena itu kita tutup sesi ini. Alhamdulillah sudah berakhir. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kita buka sesi berikutnya. Kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ke sesi berikutnya. Mantap. Ya teman-teman, kasih kencang tap-tap layarnya teman-teman. Tetap di share-share agar komal kita kuat.